Pernah nggak kamu udah rebahan, lampu udah mati, HP udah ditaruh, tapi otak kamu malah nyala banget? Mulai dari mikirin chat yang kamu kirim tadi, aku salah kata nggak ya? Terus lompat ke hal lain. Besok kalau aku gagal gimana? Lompat lagi. Tadi pas ngobrol sama dia, mukaku aneh nggak ya? Dan ujung-ujungnya kamu capek sendiri. Bukan capek badan, capek kepala. Hari ini aku mau cerita satu kejadian yang bikin aku sadar. Overthinking itu sering bukan soal kamu lemah, tapi ada pemicu yang kamu nggak sadar kamu bawa setiap hari. Dan di video ini kita bakal bahas 5 pemicu overthinking yang jarang disadari, plus cara ngatasinya yang realistis. Bukan ya udah jangan mikir. Oke, aku mulai dari cerita. Ada satu malam, ini kejadian yang cukup sederhana tapi efeknya panjang. Aku baru selesai ngobrol sama seseorang. Obrolannya normal, gak ada drama. Tapi pas pulang, aku tiba-tiba kepikiran. Barusan aku terlalu banyak ngomong gak ya? Aku kelihatan aneh gak? Dia balasnya tadi datar. Apa dia kesel? Apa aku bikin dia gak nyaman? Padahal gak ada bukti nyata, tapi otak aku kayak ngedit film, bikin versi-versi kemungkinan yang bikin aku makin panik. Dan lucunya adalah, yang bikin aku sadar adalah besok paginya orang itu chat lagi, biasa aja, bahkan ramah. Artinya masalahnya bukan di situ, masalahnya di pola pikirku yang kebiasaan nyari bahaya bahkan saat aman. Nah dari situ aku mulai ngulik, kenapa sih overthinking bisa muncul terus? Ternyata banyak pemicunya bukan hal besar, tapi hal kecil yang ngumpul. Pemicu pertama, kamu kebanyakan nahan emosi. Banyak orang mikir overthinking itu masalah pikiran, padahal seringnya itu emosi yang ketahan tapi nggak sempat diproses. Contohnya gini, kamu kesel sama seseorang, tapi kamu senyum-senyum aja. Kamu kecewa, tapi kamu bilang nggak apa-apa kok. Kamu capek, tapi kamu paksa produktif. Emosi itu kayak notifikasi. Kalau kamu nggak buka, dia nggak hilang, dia numpuk. Dan saat malam atau saat kamu sendirian, otak kamu mulai ngerjain semuanya lewat pikiran. Jadilah overthinking. Tanda-tandanya, kamu sering bilang nggak apa-apa, tapi tubuh kamu tegang. Kamu gampang kebawa perasaan gara-gara hal kecil. Kamu mikir keras tentang sesuatu yang sebenarnya cuma butuh kamu mengakui, aku sedih, aku marah, aku takut. Solusi praktis, latihan 2 menit. Labeling emotion. Coba bilang dengan kalimat sederhana, aku lagi ngerasa cemas, kecewa, marah karena alasannya. Itu aja dulu. Jangan langsung cari solusi, karena seringnya overthinking berhenti setelah emosi diakui. Nulis di notes atau di kertas, napas pelan. Pemicu kedua, kamu mengira semua yang kamu pikirkan itu fakta, padahal pikiran itu sering cuma hipotesis. Masalahnya overthinking bikin hipotesis itu terasa seperti kenyataan. Contoh, dia lama balas, berarti dia nggak suka aku. Aku salah ngomong, berarti semua orang pasti menilai aku. Aku belum selesai, berarti aku gagal. Itu namanya mind reading dan catastrophizing. Otak mengira dia bisa membaca pikiran orang dan memprediksi bencana. Solusi praktis, bukti versus cerita. Ambil satu overthinking paling ganggu kamu, lalu tanya 2 hal. Buktinya apa? Fakta yang bisa dicek. Ini cerita apa yang sedang otak aku buat? Asumsi. Biasanya kamu akan sadar, bukti itu tipis, ceritanya tebal. Bukti, dia balas 3 jam. Cerita, dia benci aku. Nah, itu beda jauh. Pemicu ketiga, perfeksionisme. Perfeksionisme sering nyamar jadi kalimat keren. Aku cuma punya standar tinggi. Padahal di balik itu ada ketakutan. Kalau nggak sempurna, aku nggak cukup baik. Kalau salah sedikit, aku bakal ditolak. Perfeksionis itu bukan orang yang rapi. Perfeksionis itu orang yang otaknya nggak ngasih ruang buat cukup. Makanya mereka overthinking. Sebelum ngomong, mikir 20 skenario. Setelah ngomong, replay ulang. Sebelum posting, edit berkali-kali. Setelah posting, cek komentar terus. Solusi praktis, aturan 70%. Pakai prinsip, selesai yang 70% lebih baik daripada sempurna yang nggak jadi. Tentukan batas, deadline pribadi, jumlah revisi maksimum, misal 2 kali. Dan setelah itu, publish atau kirim email atau stop. Karena perfeksionisme itu bikin kamu bukan lebih bagus, tapi lebih lama tersiksa. Pemicu keempat, kamu kekurangan kepastian. Otak manusia suka kepastian karena itu bikin aman. Masalahnya, hidup penuh ketidakpastian. Saat kamu lagi nunggu jawaban, nunggu keputusan, hubungan lagi nggak jelas, kerjaan lagi rawan, masa depan belum kelihatan.
otak kamu panik. Dan caranya menenangkan diri adalah mengontrol lewat pikiran. Makanya, overthinking itu sering muncul saat kamu merasa powerless. Solusi praktis, circle of control. Bagi jadi 2 lingkaran. Yang bisa kamu kontrol, tindakan kamu, respon kamu, rutinitas kamu, cara komunikasi kamu. Yang nggak bisa kamu kontrol, respon orang, masa lalu, opini orang, hasil final. Setiap kali overthinking, kamu tulis, yang bisa aku lakukan hari ini cuma apa? Ambil satu aksi kecil, karena aksi kecil memotong loop overthinking. Contoh, kalau kamu overthinking tentang chat, aksi kecilnya, klarifikasi sopan, set batas, atau berhenti cek HP 1 jam. Pemicu kelima ini sering diremehkan. Kamu kebanyakan konsumsi, kurang recovery. Konsumsi itu bukan cuma makan, tapi kebanyakan scroll, kebanyakan notif, kebanyakan informasi, kebanyakan perbandingan hidup orang. Otak kamu kayak browser dengan 30 tab kebuka. Terus kamu heran kenapa lemot dan panas. Tanda-tandanya, kamu susah tidur, kamu gelisah tanpa sebab jelas, kamu ngerasa harus ngapa-ngapain, kamu gampang panik. Solusi praktis, detox stimulus ringan. Bukan hilangin HP seharian, itu sering gagal. Tapi pakai aturan sederhana. 30 menit sebelum tidur, no scroll. Matikan notif yang gak penting. Satu tugas, satu waktu. Stop multitasking. Kalau mau nonton atau scroll, tentukan waktu. Misal 20 menit, bukan sampai ketiduran. Ini bikin otak punya ruang buat tenang. Oke, kita recap. 5 pemicu overthinking yang jarang disadari. Kamu nahan emosi, kamu nganggap pikiran sama dengan fakta. Perfeksionisme yang bikin kamu takut salah. Kamu butuh kepastian tapi hidup gak selalu kasih. Kebanyakan stimulus, kurang recovery. Dan hal paling penting, overthinking itu bukan musuh yang harus kamu bunuh. Dia sering cuma sinyal. Ada yang kamu butuh pahami, kamu butuh rapihin, atau kamu butuh istirahat. Challenge kecil buat kamu malam ini. Pilih satu pemicu yang paling kena, terus lakukan satu solusi yang aku sebutin. Yang kecil aja, tapi konsisten. Kalau kamu mau, tulis di komentar. Pemicu overthinking aku nomor. Nanti aku buatin video lanjutan khusus cara ngatasin yang paling banyak muncul. Lebih detail dan ada contoh kalimatnya. Like kalau relate, subscribe biar gak ketinggalan seri psikologi yang bisa dipakai sehari-hari, dan share ke teman kamu yang suka kebanyakan mikir. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.